إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani azzakumullah, beberapa pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang prinsip-prinsip Islam, pandangan Islam tentang beberapa masalah, dan kita melihat pula beberapa pemikiran orang-orang Islam liberal yang begitu berbahaya. Kemudian sebagai akhir dari pertemuan ini, saya akan sedikit membahas tentang apa yang mereka dakwahkan, yaitu tentang pluralisme atau anggapan bahwa agama-agama yang ada ini benar. Karena ternyata orang-orang Cil ini adalah para da'i wahdatul adyan. Para da'i wahdatul adyan. Ya, wahdatul adyan itu artinya penyatuan agama-agama, ingin mempersatukan agama-agama kafir dengan agama Islam. Mereka ini sesungguhnya kaki tangan dari orang-orang yang ada di luar, dan ternyata sejak dahulu dakwah semacam ini telah ada sejak zaman Nabi SAW. Sebelum kita melihat dari sisi sejarah dari pluralisme ini, kita akan melihat bagaimana orang-orang Cil mereka begitu getol di dalam mendakwahkan teologi pluralisme ini. Ikhwanu fillah azzakumullah, mereka memiliki landasan-landasan dalam berpikir, memiliki kaidah-kaidah di dalam memahami agama ini. Mereka sebutkan di dalam website mereka landasan-landasan mereka yang mereka awali dengan kata-kata, kalau kita mengawali suatu tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi orang Cil dengan apa mereka memulai? Dengan nama Allah, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Ya, ada kata-kata Tuhan segala agama. Apa di balik kata-kata ini? Ya, kalau kita melihat apa yang mereka dakwahkan, ya, tentu maksudnya untuk mengayomi agama-agama yang lain. Ya, ini timbul karena keyakinan yang mereka yakini tentang pluralisme. Ikhwan fillah azakumullah, kemudian pada landasan yang kelima mereka mengatakan, landasan kelima, meyakini kebebasan beragama. Islam liberal meyakini bahwa urusan beragama dan tidak beragama adalah hak perorangan yang harus dihargai dan dilindungi.
Islam liberal tidak membenarkan penganiayaan dalam kurung persekusi atas dasar suatu pendapat atau kepercayaan. Ini landasan mereka, akidah mereka seperti ini, meyakini kebebasan beragama. Kita akan bahas nanti. Sebelum kita membahas dari sisi hukum, ya, ternyata dari sisi sejarah mereka ini ya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari orang-orang yang mendahului mereka. Ini dakwah ternyata dimulai sejak zaman Nabi SAW oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Diterangkan oleh sebagian ulama, di sini saya nukilkan dari kitab Al-Ibtal li Nadhariyatil Khalq baina dinil Islam wa ghairihi minal adyan. Ya. Sesungguhnya ada 4 marhalah, ada 4 periode dakwah mereka ini. Dimulai dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tergambar dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-109. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiya Allahu bi amrih innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Wadda katsirun min ahli kitab, banyak dari ahli kitab mereka berharap, mereka ingin untuk yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, mengembalikan kalian setelah iman kalian menjadi orang-orang kafir, hasadan min 'indi anfusihim, karena didorong rasa hasad dari diri mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah jelas bagi mereka kebenaran, fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri, dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa upaya mengeluarkan muslimin dari Islam mereka untuk gabung dengan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani sejak dahulu. Sejak masa Nabi SAW sudah ada upaya dari orang-orang ahlul kitab untuk itu. Dalam surat yang sama, ayat 111 dan 112, mereka mengatakan sebagaimana Allah kisahkan, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan ada yang masuk ke dalam al-jannah illa man kana hudan aw nasara, kecuali seorang Yahudi atau orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, katakan kepada mereka, datangkan bukti kalian. In kuntum shadiqin, bila kalian orang-orang yang jujur benar-benar. Dalam ayat yang ke-135 surat Al-Baqarah juga Allah kisahkan tentang ucapan mereka. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Dan mereka mengatakan, jadilah kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani, niscaya kalian mendapat petunjuk. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakan, bahkan agama Ibrahim, bal millata Ibrahim hanifa, bahkan agama Nabi Ibrahim yang lurus, itu yang dapat petunjuk. Wa ma kana minal musyrikin, dan tidaklah Nabi Ibrahim termasuk orang-orang yang musyrik. Dari 3 ayat ini disimpulkan di sini oleh penulis bahwa ternyata ajakan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada muslimin agar bersatu dengan mereka sejak dahulu di zaman Nabi. Jadi cikal bakalnya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, da'watu wahdatil adyan, ajakan untuk bersatu dalam satu agama, Islam, Yahudi, Nasrani. Nah ini pluralisme, jadikan satu, sama saja. Ini periode yang pertama di zaman Nabi SAW. Kemudian
periode yang kedua, setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selang waktu sekian tahun atau sekian waktu, dimunculkan lagi ajakan seperti itu oleh mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengelabui orang-orang bodoh, orang-orang yang kurang berilmu di antara muslimin, dengan mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani, Islam itu tak ubahnya seperti mazhab-mazhab fikih. Sama kalau di antara muslimin ada yang bermazhab Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, mazhab-mazhab fikih seperti itu. Demikian pula Yahudi, Nasrani dan Islam, sesungguhnya seperti itu. Enggak ada bedanya. Nah, ini dihembus-hembuskan di tengah orang-orang Islam tapi yang kurang mengerti tentang agama. Mereka mengajukan beberapa dalil untuk melegitimasi apa yang mereka dakwahkan. Sayangnya yang seperti ini disambut oleh sebagian muslimin, terutama para ekstremis sufi, para dai wahdatul wujud, al-ittihad, ekstremis sufi yang meyakini bahwa Allah di mana-mana, bersatu dengan alam, semua yang kamu lihat ini adalah Allah. Nah, para dai semacam ini menyambut baik seruan orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi. Mereka ini semacam Ibnu Sabi'in, Ibnu Arabi At-Ta'i, Al-Hallaj, Ibnu Hud. Nah, orang-orang ini, tokoh-tokoh ini yang terkenal sebagai tokoh-tokoh wahdatul wujud, ekstremis sufi, menyambut baik ajakan orang-orang tadi. Ya, ini sekitar mereka ini orang-orang yang hidup antara tahun 300-an sampai 600-an. Terus ada perkembangan dakwah wahdatul adyan. Kemudian pada periode yang ketiga, ya, di mana saat itu sempat padam dakwah kepada wahdatul adyan, penyatuan agama-agama itu sempat padam beberapa saat. Muncul lagi ketika muncul organisasi Yahudi, Masuniyah, Al-Masuniyah. Ini organisasi Yahudi yang menampilkan di tengah-tengah masyarakat sebagai organisasi yang ingin menyatukan antara agama-agama. Ya, dengan alasan yang macam-macam. Nggak perlu kita fanatik, muslimin nggak usah fanatik, Nasrani Yahudi nggak usah fanatik, yang biasa-biasa saja. Semuanya mukminun, semuanya orang-orang yang beriman, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan alasan seperti ini, mereka mengajak dan mendakwahkan ya wahdatul adyan kepada atau di tengah-tengah masyarakat muslimin. Ini pun kemudian disambut oleh sebagian muslimin, yakni orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai seorang muslim, menyambut seruan orang-orang Yahudi ini. Bahkan di antaranya orang yang terkenal, ya, Jamaluddin Al-Afghani, Jamaluddin bin Safdar Al-Afghani. Ya, mungkin orang-orang mengenal sebagai seorang yang pemikir Islam. Tapi ternyata dia menyambut seruan orang-orang Yahudi itu. Kemudian diteruskan oleh muridnya Muhammad Abduh, ya, At-Turkumani, di Mesir juga disambut oleh mereka berdua. Mereka ini yakni hidup pada tahun sekitar 1323. Ya, meninggalnya Muhammad Abduh 1323 Hijriah. Di antara upaya-upaya yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani, dia dengan beberapa orang yang diantaranya Mirza Muhammad Baqir Al-Irani, orang Iran, ini sempat murtad kemudian masuk Islam lagi, tapi seperti ini, bergabung dengan Jamaluddin Al-Afghani,
untuk membuat suatu organisasi di Beirut dengan nama Jum'iyatut Ta'lif wa Takrib. Jum'iyatut Ta'lif wa Takrib. Jum'iyah itu artinya organisasi, ta'lif dan takrib ya pendekatan atau penyatuan. Ya ini antara agama-agama tadi. Sampai dibikin sebuah organisasi semacam itu oleh Jamaluddin Al-Afghani demi mewujudkan cita-cita orang-orang Yahudi itu. Ya. Bahkan Muhammad Abduh sampai melakukan murasalah, surat menyurat dengan pendeta-pendeta demi mewujudkan ya upaya penyatuan agama-agama itu. Terus ini berlangsung beberapa saat. Padahal kalau mau jujur, orang Nasrani sendiri ya yang benar-benar jujur dalam menilai mengatakan tidak mungkin disatukan antara Islam dengan Yahudi dengan Nasrani. Kalau mau bersatu, ya salah satunya pindah agama baru bersatu. Kalau masing-masing pada agamanya tidak mungkin. Ini pengakuan seorang Nasrani yang jujur dalam menilai. Tapi ya kita tahu sebetulnya mereka itu dengan dakwah wahdatul adyan, pluralisme dan yang sejenisnya itu ya memang intinya untuk merusak. Ya. Terserah mau agamanya Islam atau apa, yang penting rusak akidahnya. KTP-nya Muslim tapi kalau sudah murtad ya setan berbangga dengan itu. Kemudian pada periode yang keempat, yakni di masa akhir-akhir ini. Di akhir-akhir ini ya pada zaman kita ini mulai muncul lagi dengan begitu deras, begitu kuat arusnya. Dengan berbagai macam cara mereka melakukan aktivitas mereka. Ya. Dan mereka memberikan nama pada dakwah mereka ini dengan berbagai macam nama yang terkesan bagi sebagian orang ya nampaknya baik, dengan disebut bahwa ini adalah millah Ibrahimiyah, agama Ibrahim. Nah, dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim. Yahudi, Nasrani, semuanya anak turunnya Nabi Ibrahim. Sudah kita namai agama millah Ibrahimiyah. Terkadang mereka menamakan al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Dan berbagai macam slogan-slogan yang mereka bikin demi mewujudkan cita-cita mereka. Nah, ini diserukan oleh mereka terus. Dan sampai di Indonesia ini ya para dai-dai mereka, ya orang-orang kecil ini. Ya. Dan itu sangat kita lihat pada sebagian komentar mereka seperti yang sebagiannya kita baca tadi. Ternyata ini cikal bakalnya dari mana? Dari orang-orang Yahudi di zaman Nabi SAW, orang-orang Nasrani di zaman itu. Bersambung sampai saat ini. Nah, sekarang sedang berat-beratnya. Banyak sekali dilakukan atau diadakan muktamar-muktamar di berbagai negara demi mewujudkan ini. Nah, ini dari sisi sejarah. Sekarang kita lihat coba dampaknya. Dampak daripada dakwah wahdatul adyan. Di antara dampaknya sampai mereka ini mengadakan sholat bersama. Pakai sholatnya siapa ini? Ibadahnya siapa? Sholat bersama yang diimami oleh Paulus. Pertama kali diadakan di Italia pada tahun 1986 Masehi. Tepatnya pada tanggal 27 bulan 10. Ya, di sebuah daerah yang namanya Asis. Ini sholat pertama kali yang tergabung antara orang Yahudi, Nasrani dan Islam, diimami oleh Paulus. Kiblatnya kemana? Waduh, nggak tahu, bingung, repot ini. Muslimin kiblatnya ke Ka'bah, mereka kiblatnya ke batu di Baitul Maqdis itu. Yahudi itu mengagungkan batu Sahr di Baitul Maqdis. Itu yang menjadi kiblat mereka. Nggak tahu apa separuh-separuh setengah sholat pindah atau bagaimana, wallahu a'lam.
Al-muhim mereka mengadakan salat itu bareng-bareng. Yang salat itu dinamakan oleh mereka salatu Ruhul Qudus. Salat Ruhul Qudus. Nah, sempat terjadi berulang-ulang, termasuk sampai di Jepang. Diadakan di puncak Gunung Kitu. Diadakan salat ini untuk yang kesekian kalinya. Bayangkan ini sampai seperti itu. Ya. Agama apa ini? Agama gaduh-gaduh, campuran. Yahudi, Nasrani dan Islam. Kemudian di antara dampaknya pula mereka sampai mau mencetak dalam satu cetakan, satu sampul kitab Al-Quran, Taurat dan Injil. Jadi satu sampul, jadikan satu. Menurut fatwa Hay'ah Kibarul Ulama Saudi Arabia, Dewan Fatwa Saudi Arabia, kita mencetak Injil saja tidak boleh. Mencetak Taurat saja tidak boleh. Karena dengan mencetak itu membantu mereka dan seolah-olah mengesahkan kitab mereka yang sudah tidak benar lagi, dicampur aduk dengan yang batil. Apalagi mau dicetak bareng-bareng. Ya, Al-Quran yang seperti itu, kalamullah yang suci, mau dibarengkan dengan Injil dan Taurat yang sudah terkotori oleh tangan-tangan mereka. Bagaimana ini? Ya. Allahu a'lam sudah diwujudkan atau tidak, semoga tidak diwujudkan. Kemudian di antara dampaknya pula mereka menganjurkan untuk membangun ya, gereja, tempat ibadah Yahudi dan masjid. Misalnya ada satu tempat yang di situ banyak orang-orang sering mendatanginya, ya, diperlukan fasilitas ibadah, ya tiga-tiganya dibangun. Mungkin di airport dibangun 3, ya, di mana lagi pom bensin, nah, ada musola, ya, ada juga gereja, ada pula tempat ibadah Yahudi. Maunya mereka seperti ini. Dan ini jelas juga difatwakan oleh Hay'ah Kibarul Ulama, tidak boleh. Karena dengan itu seolah-olah atau dengan itu yakni tersirat makna pengesahan terhadap agama-agama mereka dan ibadah-ibadah mereka. Ya. Di antara dampaknya pula mereka membuat anasyid bareng-bareng. Nyanyian bersama. Ya, nyanyian bersama yang dilantunkan oleh mereka semuanya bareng-bareng. Ini yakni dampak-dampak yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik, sampai seperti itu dan masih banyak lagi. Ya. Seperti saya katakan tadi, berbagai macam muktamar, seminar-seminar di berbagai negara diadakan oleh mereka, diundang tokoh-tokoh agama dari berbagai negara, dibiayai untuk itu. Na'udzubillah min dzalik. Sedemikian gencar di masa ini dan dihadiri oleh tokoh-tokoh muslimin yang ditokohkan oleh muslimin menghadiri acara-acara seperti itu. Ya. Bagaimana? Orang yang menghadiri seperti itu kok ditokohkan? Tokoh dalam bidang apa kalau seperti itu? Tokoh dalam berpegang teguh dengan agama Islam atau tokoh apa? Kalau menghadiri dan merestui ajakan-ajakan semacam itu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah azakumullah, sekarang perlu kita ketahui apa hukumnya. Ya, apa hukumnya ikut berpartisipasi dalam hal itu? Kalau ikut berpartisipasi bantu-bantu jelas haram, tidak boleh. Kalau sampai ikut mendakwahkan, membenarkan hal itu, difatwakan oleh Hay'ah Kibarul Ulama, Dewan Fatwa Saudi Arabia dan para ulama. Ini jelas kekafiran, murtad. Orang yang sampai ya ikut berdakwah, mendakwahkan wahdatul adyan ini. Bukan lagi muslim, walaupun KTP-nya Islam, walaupun disebut oleh orang sebagai muslim. Tapi kalau ikut mendakwahkan
menganggap itu suatu hal yang benar, ini jelas murtad, bukan lagi seorang muslim. Ya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ini fatwa Hay'at Kibar Ulama yang diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala, diwakili oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan anggotanya diantaranya Syekh Shalal Fauzan dan Syekh Bakar Abdul Zaid. Nah, kemudian mereka sebutkan alasan-alasannya yang cukup panjang, disertai dengan dalil-dalilnya, dan disertai pula dengan himbauan-himbauan buat kaum muslimin. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara yang mereka terangkan bahwa kita harus meyakini bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu kafir. Bagaimana kok mereka, ya, orang-orang kecil ini meyakini kebebasan beragama? Dianggapnya menurut mereka hak perorangan. Hak perorangan itu kalau pemilihan umum itu hak perorangan. Kewajiban. Kalau beragama ini kewajiban, bukan hak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian dalam agama Islam ini secara keseluruhan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayatnya. Inna dina 'indallahi al-Islam, agama di sisi Allah hanya Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal min. Dan siapa saja yang mencari agama selain Islam enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa in qaluha 'asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka mengatakannya, mereka terlindungi dariku darah dan harta mereka, dan seterusnya. Nabi SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, walladzi nafsi biyadi, la yasma'u bi yahud min hadhihi al-ummah, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma la yu'minu billadzi ursiltu bih, illa kana min ashabin nar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun dari umat ini, baik Yahudinya, Nasraninya, yang mendengar tentang aku lalu tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia mesti menjadi penduduk neraka, penghuni neraka. Riwayat Muslim. Dalil-dalil yang seperti ini menunjukkan kepada kita beragama Islam itu merupakan kewajiban, dan kewajiban yang terbesar, bukan hak perorangan seperti kata mereka orang-orang jil. Ikhwan fillah azakumullah, kalau kita sampai meyakini bolehnya orang beragama dengan agama selain Islam, ini merupakan kekafiran. Kita meyakini misalnya, oh saya muslim, misalnya, naudzubillah, seandainya mengatakan seperti itu, saya muslim, tapi boleh saja kamu menjadi orang Nasrani, boleh saja kamu menjadi orang Yahudi. Membolehkan orang beragama dalam selain Islam, ini juga merupakan kekafiran. Ya, karena apa? Karena tadi ini kewajiban, bukan hak perorangan. Dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah disebutkan dengan begitu banyak kewajiban ini. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, faman idda'a annahu ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kal Khadir ma'a Musa aw jawaza dzalika li ahadin min al-ummah falyujaddid islamahu. Orang yang menganggap bahwa dirinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kedudukan Khidir dengan Nabi Musa. Kalau kita ingat kisah Khidir dengan Nabi Musa, ya, dalam surat Al-Kahfi dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengetahui bahwa Khidir punya peraturan, Nabi Musa punya peraturan. Menurut sebagian ulama, dan itu insyaallah yang kuat, Khidir ini termasuk nabi juga, sehingga dia tidak terikat dengan aturan Nabi Musa. Kalau kita baca akan nampak jelas bagaimana hubungan antara Khidir dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Musa maunya begini, Khidir maunya begini. Tidak terikat Khidir ini dengan aturan Nabi Musa alaihi wassalam.
Nah, kalau ada yang meyakini bahwa dirinya dengan Nabi Muhammad seperti Khidir dengan Nabi Musa, artinya dia boleh tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Fal yujaddid islamahu, hendaknya ia memperbaharui Islamnya. Orang yang menganggap dirinya seperti itu atau membolehkan orang lain seperti itu, fal yujaddid islamah, silahkan memperbaharui keislamannya. Wal yatashahad syahadatul haq, dan hendaknya ia bersyahadat lagi dengan syahadat kebenaran. Fa innahu bidzalika mufariqun lidinil islamil kulliyah, karena dia dengan anggapan seperti itu telah memisahkan dari agama Islam secara total. Fadlan an yakuna min khassati awliyaillah, lebih-lebih mau dikatakan sebagai wali Allah. Ini kan yang sering terjadi, dianggap sebagai seorang wali, akhirnya tidak lagi wajib sholat, nggak wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad. Padahal kalau orang berkeyakinan seperti itu, kata Ibnu Qayyim, silahkan memperbaharui Islamnya, bersyahadat dengan syahadatul haq, ulangi syahadatmu. Kok kemudian mau dikatakan wali Allah? Bagaimana ini? Nah, kalau kita kaitkan dengan pluralisme tadi, jelas seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, mereka bukan lagi sekedar mengatakan boleh, bahkan mereka dengan terang-terangan benar mereka itu menuju kepada yang maha benar, membenarkan semua agama. Ya, maka kata Ibnu Qayyim, fal yujaddid islamah, silahkan memperbaharui Islamnya. Syahadat lagi. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan dalam Majmu' Fatawa, wa mithlu ihtijaj ba'dihim bi qissatil Khidir wa Musa alaihi salam ala anna min al-awliya man yastaghni an Muhammad. Di antara hujjah mereka kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa, di mana di antara keistimewaan seorang wali atau di antara wali-wali ada yang merasa cukup dan tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Khidir merasa cukup dan tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, mereka yang seperti ini, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kufru haula qad yakunu min jinsi kufril yahud wan nasara. Kekufuran mereka yang seperti ini sejenis kekufurannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Wa qad yakunu a'zam, bahkan bisa jadi lebih parah dari Yahudi dan Nasrani. Wa qad yakunu akhaf, bisa jadi pula lebih ringan. Bihasabi halihim, sesuai dengan keadaan mereka. Ya, yang jelas di sini Ibnu Taimiyah rahimahullah menganggap bahwa orang yang seperti itu telah kufur, membolehkan seseorang untuk beragama dengan agama lain selain Islam. Ini merupakan kekafiran yang jelas, jelas. Ikhwan fillah azzakumullah, kalau seperti ini keadaannya, ya, maka semakin jelas bagi kita batilnya dakwah mereka. Mendakwahkan pluralisme ini sangat berbahaya sekali. Artinya mendakwahkan kekafiran. Na'udzubillah, kita disuruh berdakwah kepada Islam, ini malah berdakwah kepada kekafiran. Ikhwan fillah azakumullah, di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW juga, kalau kita mau jujur, ya, kita benar-benar tunduk kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menghukumi kufurnya mereka. Ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu yang ketiga dari tiga Tuhan. Allah katakan apa? Kafara, telah kafir. Lam yakunil ladziina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tidaklah orang-orang yang kafir dari ahlu kitab dan musyrikin. Allah sebut mereka orang-orang kafir.
baik musyrikinnya atau ahlul kitabnya, Yahudi dan Nasraninya. Ya. Wa qalatil yahudu Uzairun ibn Allah, wa qalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhahiruna qaula alladziina kafaru min qabl. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Masih Isa anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudhahiruna qaula alladziina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Mereka menyerupai orang-orang yang kafir sebelumnya. Ya, orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Menyerupai orang-orang kafir. Ya, kafir mereka. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah memerangi mereka. Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi yang menerangkan tentang kafirnya mereka. Apa yang diragukan? Kalau sampai menganggap mereka itu bukan kafir, maka orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia pun kafir. Kenapa seperti itu? Karena artinya dia menolak ayat-ayat dan hadis Nabi SAW. Satu huruf saja, satu ayat saja, seandainya diingkari dari Al-Quran, maka dia telah kafir. Apalagi sekian ayat diingkari. Nah, oleh Abdul Abdullah itu pengen membantah kaidah ini. Apa itu? Sedikit-sedikit orang yang tidak mengkafirkan orang kafir berarti kafir. Dia nggak setuju dengan kaidah seperti itu. Tapi juga nggak bisa bantah. Sekedar omong kosong seperti itu. Ikhwan fillah azakumullah. Kenapa para ulama menyebutkan seperti itu? Karena jelas. Kalau orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, artinya dia mengingkari ayat-ayat Allah yang mengkafirkan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu. Dan itu merupakan kekafiran yang besar. Lebih daripada itu kalau kita lihat, kalau kita kaji. Ya, seandainya ada orang Islam mencela Allah Subhanahu wa taala. Ada orang Islam mencela Allah. Ini muslim atau kafir? Ya, kita katakan kafir dia, murtad dari agama Islam. Ini seandainya aslinya orang Islam. Nah, coba kita periksa orang-orang Yahudi. Bagaimana sikap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an bagaimana celaan mereka terhadap Allah Azza wa Jalla. Ya, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-181. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha fakir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir, Allah itu miskin, dan kami orang-orang yang kaya. Kalau Allah kaya, kenapa butuh pinjaman? Kata mereka. Ya, ini celaan yang begitu menghinakan. Mengatakan Allah fakir. Bukankah ini kekafiran? Ini orang Yahudi. Seandainya Muslim yang mengatakan seperti itu, ini kufur mencela Allah Azza wa Jalla. Ini orang Yahudi yang mengatakan ini kufur di atas kekufuran. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-64, Allah mengisahkan tentang ucapan orang-orang Yahudi. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Dan orang-orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah Subhanahu wa taala terbelenggu. Ya, bakhil menurut mereka. Allah itu bakhil. Ghullat aydihim, justru tangan mereka semoga terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknati dengan sebab apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Bahkan dua tangan Allah Subhanahu wa taala terbentang dan memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, bagaimana Allah kehendaki. Celaan lagi. Yahudi mencela Allah, mengatakan Allah itu bakhil. Ya, pelit. Na'udzubillah. Apalagi ditambah
Mereka mengatakan Uzair anak Allah. Jadi iman mereka terhadap Allah sudah cacat. Ya, bukan cacat lagi, kufur mereka. Seandainya ada orang Islam yang mengatakan seperti kata-kata mereka, menuhankan Uzair, lalu mengatakan celaan-celaan seperti tadi, kafir. Apalagi ini Yahudi. Orang-orang Nasrani juga seperti itu. Iman mereka kepada Allah sudah hancur dengan mereka mengatakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih itu anak Allah. Ini kufur, kekafiran, mau dianggap muslim. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-17 dan 72, Allah menyatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Al-Masih ibnu Maryam adalah bahwa Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Allah adalah Nabi Isa. Atau adalah Isa. Menurut mereka seperti itu. Telah kafir. Dan seterusnya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya, jelas kekufurannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berpindah kepada iman kepada kitab-kitab. Bagaimana iman mereka terhadap kitab-kitab Allah? Jelas ternyata mereka nggak beriman kepada Al-Quran. Apakah orang yang tidak beriman dengan Al-Quran dikatakan mukmin? Ya, mukmin, seorang yang muslim. Seandainya setelah Islamnya mengingkari satu ayat saja, satu huruf saja dari Al-Quran, bukan lagi disebut muslim. Nah, ini gelondongan orang Yahudi dan Nasrani secara total tidak beriman dengan dengan Al-Quranul Karim. Jadi iman mereka dengan kitab-kitab juga sudah hancur. Mau dikatakan mukmin mereka. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-17 mengatakan, "Wa may yakfur bihi minal ahzab fan-naru maw'iduh." Dan orang yang mengkufuri, tidak beriman dengan Al-Quran dari ahzab, dari golongan-golongan yang ada itu, fan-naru maw'iduh, maka nerakalah tempat kembalinya yang dijanjikan. Allah mengancam untuk memasukkan ke dalam api neraka orang-orang yang tidak iman dengan Al-Quran. Yahudi dan Nasrani jelas tidak beriman dengan Al-Quran. Ya. Lebih daripada itu, mereka telah merubah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Ditambah, dikurangi. Ya. Makanya Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba biaydihim. Maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Lalu mengatakan bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Celakalah mereka dengan sebab apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka. Fawailul lahum mimma yaksibun, dan celaka bagi mereka dengan sebab apa yang mereka perbuat. Ya, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa nasu hazzan mimma dhukiru bih. Mereka melakukan tahrif, penyelewengan dari apa yang dari al-kalim, firman-firman Allah dari tempat-tempatnya. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan bahwa mereka telah merubah kitab-kitab mereka sendiri. Mau dikatakan orang yang beriman dengan kitab seperti ini. Kita beralih kepada iman dengan para anbiya. Bagaimana iman mereka terhadap para nabi? Benarkah mereka itu iman dengan para nabi? Jelas mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Kalaupun ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu benar, di antara mereka mengatakan bahwa ini khusus bagi orang Arab saja. Ini juga kufur. Dan kebanyakan mereka menganggap Nabi Muhammad itu sebagai sekedar seorang raja, penguasa. Dan dinilai oleh mereka penguasa yang jahat. Bagaimana tidak dikatakan kafir dengan para rasul yang seperti ini? Hancur iman mereka dengan para rasul. Bahkan Yahudi terhadap nabi-nabi mereka saja mereka menyakiti. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'indallahi wajiha." Wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa.
Jangan kalian menjadi orang-orang yang seperti yang mencela atau menyakiti Nabi Musa. Orang-orang Yahudi, ternyata Nabi Musa saja nggak lepas dari cercaan mereka, dari celaan mereka. Ya, bahkan lebih daripada itu, tidak sedikit dari Nabi mereka yang diganggu, bahkan sampai dibunuh oleh mereka. Membunuh para Nabi, kufurnya seperti ini. Mau dikatakan beriman, ya, padahal dengan Nabi seperti ini. Lebih daripada itu, di dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan tentang para Nabi itu dengan kata-kata yang sangat kotor. Di sini dinukilkan di antara isi kitab mereka, ya, yang dianggap suci oleh mereka. Mereka mengatakan bahwa Nabi Sulaiman annahu abadal asnam. Nabi Sulaiman itu menyembah berhala. Nabi Sulaiman seorang nabi yang Allah angkat, dikatakan oleh mereka menyembah berhala. Orang seperti ini dikatakan beriman dengan Nabi. Wa nasabatul Yahud ila Nabiyillah Harun sina'atul ijl. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Harun dialah yang membuat al-ijl, sapi yang disembah oleh Samiri. Kita tahu kisahnya Samiri yang menyembah sapi itu. Menurut orang-orang Yahudi yang membuat sapi ini adalah Nabi Harun. Sedemikian kotor ucapan mereka terhadap para anbiya. Waqad nasabatul Yahud ila Khalilillah Ibrahim annahu qaddama imra'atahu Sarah ila Fir'aun liyanala al-khaira bisababiha. Orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam sengaja memberikan istrinya Sarah kepada Fir'aun. Nih. Dengan maksud apa? Ya, mencari kepentingan pribadi. Dengan dia memberikan kepada Fir'aun Sarah, dia akan memperoleh kebaikan-kebaikan setelah itu dari Fir'aun. Dikatakan seperti ini. Ya. Seorang nabi dikatakan seperti itu, memberikan istrinya kepada Fir'aun. Wa nasabatul Yahud ila Lut syurbal khamr hatta sakir thumma zana bibnatihi. Na'udzubillah. Orang Yahudi mengatakan bahwa Nabi Lut minum khamr. Ini di kitab-kitab mereka bisa dibuktikan. Nabi Lut minum khamr sampai mabuk. Lebih daripada itu, setelah mabuk berzina dengan putrinya. Na'udzubillah. Yahudi mengatakan seperti ini kepada Nabi Lut alaihissalam. Wa nasabatul Yahud as-sariqa ila Nabiyillah Ya'qub. Yahudi juga mengatakan bahwa Nabiullah Ya'qub ya pernah mencuri. Nabi mencuri, dikatakan oleh mereka. Wa nasabatul Yahud az-zina ila Nabiyillah Daud fawaladat lahu Sulaiman. Yahudi lagi mengatakan bahwa Nabi Daud berzina kemudian melahirkan seorang anak dan itulah Nabi Sulaiman. Na'udzubillah. Nabi Sulaiman anak zina menurut mereka. Nabi Daud berzina. Wa nasabatin Nasara ila jami' anbiya'i Bani Israil annahum surraq wa lusus. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa seluruh nabi-nabi Bani Israil adalah para pencuri. Surraq wa lusus, para pencuri. Wa nasabatin Nasara jadda Sulaiman wa Daud Farid min nasli zina. Orang-orang Nasrani juga mengatakan bahwa kakek Nabi Sulaiman, Daud dan yang lain-lain ini adalah anak turun atau hasil dari zina, keturunan-keturunan zina. Dan begitu seterusnya. Ya, orang yang seperti ini akidahnya, umat yang seperti ini akidahnya dianggap mukminun, dianggap orang yang beriman. Kalau satu saja mereka miliki sudah menyebabkan kafirnya mereka. Bagaimana ternyata ini bertumpuk segudang kekafiran mereka miliki.
Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang seperti ini, yang kitabnya seperti itu, mau dijadikan dengan Al-Quran menjadi satu. Ya, kitab-kitabnya mereka isinya seperti itu. Mau dijadikan satu dengan Al-Quranul Karim yang mulia, yang bersih. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang akidahnya seperti itu mau dijadikan satu dengan muslimin. Dari sisi mana ketemunya? Tidak mungkin ketemu kecuali salah satunya mengikuti yang lain. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidaklah akan ridha kepadamu Yahudi dan Nasrani hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikuti agama mereka. Ikhwan fillah azakumullah, benar-benar ya, pluralisme ini mengguncang akidah muslim dari akarnya atau dari dasarnya. Kekafiran yang luar biasa. Ikhwan fillah azakumullah, maka hati-hatilah ya, jangan terkecoh dengan apa yang mereka miliki. Mungkin keahlian bicara ternyata juga nggak ahli, atau fasilitas yang ada. Mereka akan mengecoh manusia dengan pangkat ya, profesor atau doktor ataupun yang lain, dengan ya sarana-sarana yang mereka miliki. Dengan itu mereka akan mengecoh muslimin. Alhamdulillah azakumullah, akidah kita harus kita jaga. Cukup bagi kita ya, akidah yang kita miliki, dan jauhkan dari akidah-akidah yang mereka tebarkan melalui berbagai macam media. Nah, Allah Ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin materi tentang jil ini cukup. Dan kalau kita mengikuti terus perkembangan mereka, tak selesai. Ya, ini sudah cukup. Mereka seperti ini keadaannya. Banyak lagi kenyelenehan yang mereka lontarkan, yang mereka tawarkan kepada muslimin, yang tidak perlu kita gubris. Ya, menyibukkan diri, menghabiskan waktu kita. Yang jelas kita ketahui beberapa hal untuk kita hati-hati, dan kita peringatkan muslimin agar hati-hati dari mereka. Ya, bahaya. Ini masalahnya bukan ya sekedar dosa atau tidak dosa. Ini masalahnya kufur atau Islam. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin kita jawab sebagiannya bila saya bisa menjawab. Bagaimana dan di mana awal munculnya jil di Indonesia? Ya, saya kurang tahu persis ya, karena saya ini juga orang yang baru mempelajari tentang mereka dan nggak banyak mempelajari mereka. Ini yang saya pelajari, sebagian yang saya tahu. Dan nampaknya sih mulai dari semacam Harun Nasution dan yang lain yang masuk ke IAIN dan memberikan kepada mereka materi-materi yang semacam tadi. Ya, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, bahkan pemikiran-pemikiran zindik. Tahu zindik? Zindik itu orang yang menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Nah, ini disebarkan melalui buku-buku yang dijadikan sebagai buku panduan dalam kuliah mereka. Terus berkembang. Nur Khalis Majid, Ahmad Wahid, ya, termasuk juga Gus Dur, termasuk juga ya sekarang koordinatornya Ulil Absar Abdullah, ya, Zuhairi Misrawi, Masdar Mas'udi, ya, Azyumardi Azra, dan lain-lain, Lutfi Syaukani, dan banyak dosen-dosen di orang-orang para Madinah, ya, Yayasan Para Madinah Jakarta itu, dan banyak dari dosen-dosen di IAIN, dan juga mereka masuk ke organisasi-organisasi muslimin. Ya. Di kalangan Muhammadiyah muncul di tengah-tengah mereka, kalangan NU. Ini cikal bakal mereka ini seperti ulil orang-orang aslinya orang NU. Nah, masuk mereka pada organisasi-organisasi Islam dan masuk di masjid-masjid muslimin, dan banyak ya berkembang sampai seperti ini.
Siapakah memutar mereka itu tadi? Apa yang Ustaz ketahui tentang latar belakang pendirian CIL? Ya, wallahu alam, batas yang saya perkirakan, ya karena adanya orang-orang yang ingin merusak Islam kemudian memperalat mereka. Ini terbukti dengan dana-dana dari orang-orang kafir yang masuk kepada mereka. Nah, orang-orang mereka sendiri entah mengaku atau tidak, tapi yang mereka juga menyebutkan bahwa ya karena mereka menganut keyakinan-keyakinan sendiri, maka mereka membuat organisasi atau jaringan ini. Ya. Kenapa mesti liberal kata mereka? Mesti liberal karena kita menganut landasan-landasan dalam berpikir. Menurut mereka setiap kata Islam itu mesti diembel-embeli sifat. Makanya kami memilih sifat Islam itu dengan sifat liberal, dengan keyakinan-keyakinan yang kita miliki, di antaranya tadi pluralisme. Dan ini salah sekali. Ya, tidak setiap Islam diberi kata sifat. Bahkan yang ada dalam Al-Quran, Allah sebutkan apa? Inna dina indallahi al-Islam. Tidak ada kata sifatnya. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam saja. Nah, kalau diembeli dengan sifat-sifat seperti itu, dari mana sifat liberal ini dalam Al-Quran? Mana? Nah, lagi-lagi mereka berdalil dengan ayat yang mereka pahami dengan pemahaman ajam. Menurut ulil, ada yang menunjukkan dalam Al-Quran paham liberal itu. Seperti firman Allah, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Siapa yang mau iman silakan iman. Siapa yang mau kafir silakan kafir. Jadi di sini bebas, pluralisme. Yang mau iman silakan iman, yang mau kafir silakan kafir. Ini pemahaman Pati Semarang. Ya, bukan pemahaman Al-Quran dengan bahasa Arab, kaidah bahasa Arab. Coba teruskan ayatnya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha. Orang yang mau beriman silakan beriman. Orang yang mau kafir silakan kafir. Sesungguhnya kami menyediakan neraka bagi orang-orang yang zalim. Ya, silakan mau kafir, tapi itu balasannya. Ya, pluralisme yang seperti itu. Pemahaman ajam tadi yang kita sebutkan tadi, salah satu penyebab kesesatan mereka karena itu tadi, memahami Al-Quran dengan bahasa ajam. Bahkan lebih parah kalau itu disengaja. Dan saya yakin dia tahu sebetulnya ayat ini sama sekali menolak pluralisme. Ya, tapi dia ingin mengelabuhi muslimin sehingga dibalik. Bahkan ini menurut dia mendukung paham pluralisme. Bolehkah mendoakan orang-orang yang seperti ini? Mendoakan apa maksudnya? Mendoakan agar mereka ini diberi hidayah. Mendoakan diampuni oleh Allah. Mendoakan diampuni. Iman-iman kalau mendoakan diampuni. Oh, iman-iman. Muslimin yang lain masih banyak. Doakan mereka diampuni. Ya. Kalau mendoakan dapat hidayah, ya boleh saja orang mendoakan hidayah orang-orang kafir. Karena Nabi juga pernah melakukannya. Nah, tapi juga mau dibolehkan kita mendoakan kecelakaan bagi orang-orang yang jelas bermudarat bagi muslimin, dampaknya jelas jelek bagi muslimin. Ini boleh pula kita doakan kecelakaan supaya cepat-cepat ya menyusul orang-orang yang sebelumnya. Nah, demikian ya azakumullah. Jadi kita mesti punya kecemburuan terhadap agama kita, akidah kita. Jangan melihat dari satu sisi kasihan mereka. Mereka itu menghina muslimin, menghancurkan akidah Islam. Kalau kita membaca tulisan mereka tersayat-sayat hati ini. Mereka itu butuh para pimpinan seperti para ulama dahulu,
para pimpinan dahulu yang tegas ya menghadapi orang-orang semacam ini, sehingga muslimin cepat istirahat dari kejahatan mereka. Ya, enggak pengennya marah terus menghadapi mereka, biar cepat tenang begitu, biar agak santai kita. Nah, tapi kalau kita mau mendoakan hidayah, boleh saja mendoakan hidayah bagi orang-orang kafir. Nabi juga pernah melakukannya, di mana Nabi mengatakan Allahumma hdi dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikan hidayah kepada orang-orang Daus yang ketiga itu masih kafir. Nah, bagaimana cara kita menghukumi orang Jil? Ya, kalau hukum secara umum yang seperti itu, ya. Kalau hukum secara ta'yin kepada orang-orang tertentu, perorangan, ya mungkin masih perlu dibicarakan ya. Tentu bukan perkara yang sepele, masalah ini perlu dilihat secara detail, alasan-alasannya, penghambat-penghambatnya, syarat-syaratnya. Al-muhim, nah kita ketahui secara pemikiran, ini pemikiran-pemikiran kufur yang harus dijauhi. Bila seorang muslim sampai meyakininya, maka dia kafir. Seperti pluralisme tadi, kafir jelas. Ada yang berpendapat bahwa orang Kristen atau Nasrani dan Yahudi pada zaman sekarang bukanlah ahli kitab, karena kitab yang ada di tangan mereka sekarang telah banyak berubah, sehingga kita tidak bisa menerapkan hukum-hukum muamalah kepada mereka pada zaman sekarang. Mohon penjelasannya. Ya, kalau alasannya seperti itu tidak benar. Mereka tetap ahlul kitab, ya. Mereka tetap ahlul kitab. Dan kalau dikatakan bahwa mereka bukan ahlul kitab dengan alasan karena kitab mereka sudah terkotori, maka kita katakan terkotorinya kitab mereka itu bukan zaman sekarang saja. Sejak zaman Nabi sudah seperti itu. Sejak zaman Nabi, kitab-kitab mereka sudah termasuki oleh pendapat-pendapat mereka, ada yang dihilangkan sebagiannya. Sudah ada seperti itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ya tetap mereka dikatakan sebagai ahlul kitab. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum orang yang berkata bahwa Islam adalah agama filsafat? Buktinya ada hukum qiyas di dalam Islam. Ya, apa yang dimaksud dengan filsafat ini? Sekarang kata filsafat itu sendiri banyak penafsiran. Banyak penafsiran. Ya, kalau orang mengatakan kata-kata yang masih multi tafsir, berbagai macam penafsiran yang ada padanya, apa maksudnya? Ya harus diminta kejelasannya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kalau maksudnya sekedar bahwa Islam itu agama yang rasionalis, artinya sangat sesuai dengan akal, ya benar kalau seperti itu, seperti yang kita terangkan pada kesempatan yang lalu. Tapi kalau dia maksud yang lain dengan maksud yang tidak benar, ya kita katakan salah. Jadi perlu perincian dalam masalah ini. Bagaimana sikap kita terhadap orang-orang yang memuji para pemikir Islam yang ternyata para pemikir Islam tersebut banyak menyelisih syariat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ya, sikap kita terhadap mereka ya sebagaimana secara umum diterangkan, yaitu kita harus ingkarul mungkar. Kalau kita bisa melakukan ingkarul mungkar ya dengan menasihati, ya bagus. Ya. Kalau kita tidak bisa, ya paling tidaknya kita menjauhi kemungkaran. Karena demikian yang dikatakan oleh Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Orang yang melihat kemungkaran hendaknya melakukan ingkar terhadap kemungkaran tersebut dengan tangannya. Kalau tidak bisa dengan lidahnya, kalau tidak bisa dengan hatinya. Dan itu selama-lama iman.
Apakah di dalam Al-Quran ada juga kitab-kitab Zabur, Taurat dan Injil? Jika ada, tolong surat-surat pada Al-Quran ayat berapa? Maksudnya ada Taurat dan Injil ini ada maksudnya apa? Secara keseluruhan atau penyebutan kata Taurat dan Injil? Kalau penyebutan kata Taurat, Injil, Zabur ada banyak dalam ayat Al-Quran. Terutama Taurat dan Injil. Kalau Zabur misalnya juga ada dalam surat An-Nisa. Wa ataina Dauda Zabura. Dan kami telah berikan kepada Daud Zabur. Kalau Taurat dan Injil banyak dalam ayat-ayat Al-Quran. Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Seterusnya banyak. Bolehkah mendoakan kebaikan bagi seorang Yahudi atau Nasrani atau musyrik agar diberi hidayah keislaman oleh Allah? Nah, setelah lewat jawabannya, mendoakan supaya dapat hidayah boleh. Ya, mendoakan supaya dapat hidayah. Kalau kebaikan-kebaikan yang lain, buat apa mendoakan mereka? Bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir? Ya, banyak cara yang bisa ditempuh. Berdakwah kepada mereka mungkin melalui buku, melalui kaset, atau yang sejenisnya, atau kita berbicara langsung, tapi perlu dengan hati-hati. Karena salah-salah nanti na'udzubillah malah dia yang terpengaruhi. Ya, kalau orang mau berdialog langsung ini harus dipikirkan. Kalau orang yang kuat akidahnya, memiliki kemampuan, bisa menjawab syubhat, baru bisa masuk seperti itu. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah misalnya dulu, ya berdebat dengan orang-orang Nasrani, diajak dialog sampai orang Nasrani itu kewalahan, tidak bisa apa-apa. Sampai pada akhirnya mengatakan sudah, ya jangan bicara masalah ini, jangan bicara masalah ini. Suatu saat Ibnu Qayyim rahimahullah bertemu dengan orang Nasrani ini, maka terjadilah diskusi tadi. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sebetulnya orang-orang Nasrani ini mencaci maki Allah, mencela Allah dengan celaan yang luar biasa. Tidak pernah dilakukan oleh seorang pun. Demikian Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan mukaddimah dalam dialognya. Maka si pendeta tadi pun mengatakan, bagaimana kok kamu katakan seperti ini? Ibnu Qayyim menerangkan, bukankah engkau mengatakan Muhammad itu seorang raja saja? Ya, bagaimana kamu katakan seperti itu? Sementara dia mengaku sebagai seorang nabi, seorang rasul. Setiap hari pengikutnya semakin bertambah. Dan dia tetap mengatakan atas nama Allah. Allah tolong, hari demi hari, waktu demi waktu. Pengikutnya semakin banyak, semakin meluas, semakin unggul, sampai menaklukkan sekian negara. Sampai pada meninggalnya Nabi SAW. Ini, kalau kamu katakan bahwa sebetulnya dia bukan Nabi, berarti kamu mencela Allah. Artinya Allah tidak mampu menurut kamu untuk menghukum Nabi, untuk menghukum orang ini. Dia selalu mengatasnamakan Allah, padahal salah, tidak benar, dusta. Kemudian dibiarkan saja oleh Allah. Ini berarti kamu mencela Allah. Dianggapnya Allah tidak mampu. Ya, terus diajak debat oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sampai pada akhirnya yang mengatakan, ya sudah, kalau begitu saya beriman. Ya benar dia Nabi Muhammad, seorang nabi, seorang rasul. Tidak mungkin kalau seorang pendusta kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu saja. Ya. Ya sudah. Kalau kamu beriman dia sebagai seorang nabi dan rasul, ya kamu harus masuk Islam. Jangan Kristen saja. Ya tidak. Setiap pengikut seorang nabi itu beruntung semuanya. Kamu yang mengikuti Nabi Muhammad beruntung. Benar. Saya yang mengikuti Nabi Isa juga seperti itu. Kata pendeta tadi. Loh,
Kamu tadi sudah mengakui bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang nabi yang benar, jujur. Kalau kamu konsekuen dengan pengakuan itu, coba sekarang dengarkan. Nabi mengatakan dengan hadis yang semacam tadi. Ya, misalnya hadis, la yasma'u bi ahadun min hadhihi ummah, tidak seorang pun yang mendengar tentang aku dari umat ini, baik Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman kecuali dia termasuk ahli neraka. Ini Nabi Muhammad ngomong seperti itu. Yang kamu katakan dia seorang nabi, kamu katakan jujur, mengatakan seperti ini. Ayo, kamu harus pindah dari agamamu. Nggak bisa menjawab. Sudah, jangan bicara masalah inilah, soal lain aja. Akhirnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa dan mampu berdakwah kepada orang kafir dengan cara seperti itu, punya kemampuan, boleh. Wajadilu wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jangan kalian berdialog dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Artinya ada dialog. Dialog di sini artinya benar-benar mengajak mereka Islam. Jangan seperti para dai wahdatul adyan. Ya, para dai wahdatul adyan, mereka beralasan untuk apa? Hiwar bainal adyan. Dialog antar agama. Sekilas kita melihat ya, bagus dialog untuk mereka supaya menyadari dan masuk Islam. Tapi ternyata ini label yang mereka bikin ya untuk menutup-nutupi dakwah kepada wahdatul adyan. Nah, bukan itu yang dimaksud. Dialog beneran. Seperti Ibnu Qayyim tadi, mengajak supaya mereka masuk Islam, bukan dialog untuk melunturkan Islam dan ikut mereka. Bukan. Nah, jadi berdakwah dengan ahlul kitab itu dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dengan dialog, dengan ceramah, dan bisa pula dengan surat menyurat seperti Nabi lakukan. Bisa pula kita sekarang dengan memberikan buku dan lain-lain. Ya. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara kita ini. Bila ada kebenaran itu dari Allah Azza wa Jalla, dan bila ada kesalahan itu dari saya sendiri atau dari syaitan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa saya dan dosa kita semuanya. Allah taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.